Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan, nama saya Fahria Oktaviani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4. Tujuan aksi nyata kali ini yaitu meningkatkan pemahaman warga sekolah mengenai budaya positif, mewujudkan disiplin positif murid melalui motivasi intrinsik yang kemudian akan berubah menjadi budaya positif, di mana murid senantiasa menjalankan keyakinan yang sudah disepakati bersama dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menciptakan murid yang dapat menerapkan budaya positif, tidak hanya di sekolah, namun dapat diterapkan di lingkungan masyarakat serta murid yang mempunyai disiplin positif yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata 1.4 yaitu terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif. Yang ketiga, warga sekolah konsisten menjalankan keyakinan kelas. Dan yang keempat, terlaksananya segitiga restitusi. Adapun lini masanya yaitu meminta dukungan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat dengan mengadakan sosialisasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas dan menempel di kelas masing-masing. Yang kelima, melakukan pengawasan, evaluasi, apresiasi, dan tindak lanjut pelaksanaan dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yaitu kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, dukungan murid, sarana dan prasarana, warga sekolah, wali murid, dan komite sekolah. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Kebon Agung. Selamat pagi menuju siang atau selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, ketika saya tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya tetap sehat, tetap semangat, yes, gitu ya Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih atas semangatnya. Semangat baik. Perkenalkan nama saya Fahri Oktaviani, saya CDP Angkatan 10 dari Kabupaten Malang. Di sini saya akan memaparkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita ke pengantar dulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu memiliki arti yang berbeda. Apa sih pengajaran, apa sih pendidikan? Ternyata itu berbeda Bapak Ibu. Pendidikan itu adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi kita mengajarkan itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya peserta didik. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencapaian hidup anak secara lahir dan batin. Sebagai pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Menuju slide selanjutnya yaitu ada konsep inti budaya positif. Sebelum saya memaparkan konsep inti budaya positif, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru semuanya di sini. Adakah yang tahu dari pengertian budaya positif? Boleh silakan angkat tangan. Budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Saya dibantu menjawab. Bu Bunga, budaya positif itu apa, Bu? Kalau menurut saya budaya positif itu mungkin budaya yang harus saya lakukan dan saya contohkan kepada peserta didik saya. Untuk jawaban lain, apakah ada budaya positif itu apa? Mungkin Pak Jo? Budaya positif adalah budaya yang baik yang bisa kita terapkan sehari-hari untuk kepentingan dan kebaikan peserta didik. Betul. Budaya positif itu adalah budaya yang harus kita terapkan ya. Budaya positif yang baik. Yang pertama ada pemaparan tentang perubahan paradigma. Sebelum itu ke budaya positif.
adalah pembiasaan hal yang baik. Seperti kata Bu Guma dan Pak Yud yang harus diberikan contoh terlebih dahulu. Mencakup apa saja sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia itu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Jenengan semua memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Jenengan marah, jenengan senang, jenengan sedih. Yang hanya tahu perasaan jenengan siapa? Diri sendiri. Apakah orang lain memahami? Tidak. Setiap manusia itu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruknya seseorang. Hanya diri sendirilah yang bisa mewujudkan. Setiap perubahan mempunyai motif, baik itu motif dari dalam diri yang disebut motif internal ataupun motif dari luar seseorang atau motif eksternal. Kira-kira Bapak Ibu di sekolah kita budaya positif apa yang sudah dilakukan, yang sudah berjalan dengan baik? Contohnya apa? Sholat duha berjamaah. Nah, itu Bapak Ibu guru semua kan juga mendampingi ya, setiap harinya. Yang di imami dengan Pak Hendri selaku guru agama Islam. Selain ada sholat duha, apalagi Bapak Ibu kebiasaannya yang baik? Baris sebelum masuk kelas bagus. Itu adalah kebiasaan kecil, sederhana yang sudah diterapkan di sekolah kita. Selain itu apa lagi Bapak Ibu? Pancasila. Membaca Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya. Nah, itu juga termasuk budaya positif. Menuju slide selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu apa sih Bapak Ibu? Dalam membangun budaya positif, sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif. Saya garis bawah ya Bapak Ibu. Lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Tetapi semua itu dimulai dari diri kita sendiri, dari Bapak Ibu guru sendiri, menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu seperti apa sih? Lingkungan yang seperti apa? Yang membawa semangat kebersamaan dan menjalin komunikasi yang baik, kekeluargaan juga. Itu kenapa saya garis bawahi lingkungan yang positif. Ketika kita positif, diri kita positif, kita akan menularkan anak-anak juga akan positif. Berbeda lagi kalau kita berangkat dari sekolah sudah membawa yang negatif. Nah, seperti itu. Komunikasi antara rekan sejawat, antara rekan guru dan kepala sekolah itu pun juga harus terjalin dengan baik. Apalagi guru dengan murid yang setiap harinya Bapak Ibu lingkungan semua itu mengajar di dalam kelas. Disiplin itu berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih berdiferensiasi itu? hal yang menyangkut konten, program. Ada 3 cakupannya: konten, produk, dan program. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal nilai-nilainya? Ada lagunya. Saya sering dengar Bu Nin biasanya menyanyi di kelas masing-masing. Gimana Bu? Bisa diprintin teman-temannya? Di sini ada, saya tunjukkan. Nah, gimana Bu? Nah, coba kita berdiri Bapak Ibu. Masih semangat ya, biar cepat. Pakai tangan. P5 aja dulu ya. Oh, P5 boleh. Setelah P5 langsung kita mengikuti belajar Pancasila itu ya. Ya, coba dicontohkan siap Bu. Coba untuk P5. Pro. Tepuk P5. Profil penguatan proyek pelajar Pancasila. Yes, baru belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berbineka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif
Tepuk terima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, bisa duduk kembali Bapak Ibu. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang kita keluarkan nanti kepada anak-anak. Jadi ada 6 ya, tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nanti bisa diajarkan ke setiap kelas masing-masing. Kita menuju ke disiplin positif. Makna disiplin itu apa sih sebenarnya? Dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu semuanya di sini cara mendisiplinkan murid-muridnya di dalam kelas seperti apa? Mungkin Bu Nur, ketika pelajaran PJOK ada siswanya yang tidak disiplin atau melanggar peraturan, biasanya Bu Nur mendisiplinkannya dengan cara apa? Ya seperti tadi mungkin artinya salah ya. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu saya terkadang supaya anak itu juga tidak mengulangi kesalahan yang berulang-ulang, maksudnya yang disiplin yang kita terapkan. Jadi anak akan kita Kasih hukuman, biasanya keliling lari keliling lapangan ya ya. tadi itu Sit up atau push up ya ya. atau Itu kalau di pelajaran PJOK. Coba sekarang saya tanya di pelajaran agama biasanya. Ini biasanya kalau guru agama itu lebih sabar ya Bapak Ibu, lebih sabar. Ya, lebih berikan ke anak-anak. Mungkin Pak Indris gimana? Kalau misalnya ada siswanya yang melanggar peraturan, kira-kira mendisiplinkannya seperti apa? Ya, kalau saya biasanya untuk mendisiplinkan anak-anak atau memberikan efek jerah ke peserta didik itu biasanya ada dua cara. Pertama biasanya saya suruh nuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak berapa dalam bukunya, atau kalau yang kedua mungkin biasanya yang paling ringan saya suruh baca istighfar saja sambil berzikir. Ada dua dari hukuman, menuliskan kalimat Bismillah, dan yang kedua membaca istighfar dengan berdiri. Astagfirullah, astagfirullah. Ketika melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Itu tadi kalau dari Pak Indris. Coba sekarang saya tanya kepada Bu Amel yang hafal bahasa Inggris. Kira-kira biasanya gimana Bu? ya kalau saya biasanya itu memberi kode yang saya misalkan saya nulis terus anak harus diam. Lalu kalau misalkan masih ada yang bergerak gitu ya, karena satu orang tadi saya suruh maju, saya suruh untuk entah itu counting, entah itu sini. Oh gitu. Tidak, listen tadi Ya ya itu Bu. kan di awal Oh sudah gitu. listennya itu satu. Secara lembut. Kalau saya tanya lagi ke Bu Widya, biasanya di kamar gimana Bu cara mendisiplinkan anak-anak? Iya, kalau mendisiplinkan saya mungkin ke anak-anak itu kalau dalam misalkan anak-anak ada sedikit yang tidak fokus nih, tidak fokus, yang pertama saya bilang tepuk diam, nah itu ya salah satunya. Gimana Bu? Bisa dicontohkan Bu mungkin Bapak Ibu dulu. Tepuk diam gimana? Tepuk diam. Dia bicara. Sebenarnya Bapak Ibu, kata disiplin itu kan berkaitan dengan hukuman, tetapi ternyata itu adalah hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Saya pun menyadari ketika saya anak-anak saya di kelas 6 ada yang tidak disiplin, saya pasti diam. Ayo, tepuk-tepuk diam juga. Tetapi sebenarnya
ketika kita menghukum anak itu apakah diperbolehkan Bapak Ibu? Entah secara verbal dan fisik, diperbolehkan tidak menurut Bapak Ibu? Tidak. Oh, kalau benar tidak, kalau domet boleh tapi tidak terlalu berlebihan. Mungkin kalau hubungan gimana? Boleh nggak kalau kita itu menghukum anak? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Tapi terpaksa menyelamatkan karena kadang sekali menurut saya kasih tahu kok tetap ya. Tapi nggak sesuaikan hukumannya dengan sama. Ini Bapak Ibu, ada anak yang terlambat sekolah. Sedangkan kita masuknya jam 7. Terus jenengan semua, ya sudah nggak usah masuk kelas, bersihkan kamar mandi. Boleh tidak? Tidak boleh, karena itu ada hukuman yang tidak sesuai. Harusnya seperti apa? Kita ajak bicara, kita tahu gali dulu alasannya apa. Nah nanti kita akan belajar segitiga restitusi. Penasaran Bapak Ibu? Ini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kita coba praktek bersama. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman. Cobalah secari kertas. Anggap saja jenengan sudah mencoba secari kertas. Jenengan taruh di tangan jenengan. Kertas itu jenengan kan memiliki kontrol. Sekarang saya minta Pak Jo, silakan dibuka tangannya Pak Hendris dengan bagaimanapun caranya. Tapi saya ingin tahu dulu, Pak Hendris itu keinginannya apa di dalamnya? Keinginan jenengan apa di dalam ini? Di dalam genggaman tangan ini keinginan Ini rahasia atau gimana? rahasia apa? Pak Jo, coba dibuka tangannya, terserah Pak Jo ingin merayu atau gimana? Bisa? Sulit. Coba sekarang Bunur di sini keinginan jenengan apa? Tangannya Bunur. Bisa tidak? Ya, coba dibuka. Coba dibuka. Susah. Keras. Oh itu rahasia. Buning, coba tangannya. Jenengan punya keinginan apa di sini? Barang, coba. Mungkin keinginan punya mobil atau punya mobil box. Mobil box. Kira-kira kalau saya bilang, Buning, itu mobil boxnya saya ambil ya. Saya kasih uang 1 juta. Kenapa jangan? Oh buat dagang. Buning, saya tambahin deh 2 juta. Boleh nggak? Terus saya paksa untuk buka Buning, itu mobil boxnya buat saya. Boleh nggak? Pertanyaan boleh atau tidak saya paksa? Tidak boleh. Kira-kira Buning akan terus memegang tangannya dan keinginannya atau tidak? Yang punya kontrol atas diri kita adalah panjenengan semua. Dan yang memiliki kontrol terhadap murid di sekolah ada siapa? Bapak Ibu guru dan semua warga di sekolah. Sudah memahami Bapak Ibu dari sini terima kasih. Yang selanjutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respons pendekatan teori kontrol. Stimulus tentang respon tentang dunia. Realitasnya kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrol dunia realitanya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan hubungan berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Pak Jo berbeda. Kebutuhan hubungan dengan kebutuhan buku juga berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Contohnya, saya punya barang jajan ini deh. Menurut hubungan, ini rasanya gimana Bu? Manis. Terus nyoklat banget. Tapi kalau saya yang tidak suka manis, saya melihat ini kurang sesuai dengan selera saya. Pandangan saya dan pandangan hubungan tentang jajan ini berbeda. Jadi jenengan tidak bisa memberikan pandangan yang sama terhadap murid, karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya memaksa hubungan harus A,
dengan harus B. Sedangkan gurunya mempunyai pendapat sendiri. Memang pendapat saya C. Apakah saya boleh memaksa? Harus ikut A? Itu tidak boleh. Sama seperti dengan ketika mengajarkan kemudian. Persepsinya harus sama semua, harus mengikuti ajarannya Bu Eva. Tidak bisa karena kebutuhan murid itu berbeda. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah benar seperti itu, Bapak Ibu? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak sekali. Contohnya tadi, ketika anak berangkat sekolah terlambat, kalau kita tidak menggali, kita tidak akan tahu kenapa dia terlambat. Bisa saja, contohnya di kelas saya, dia nunggu orang tuanya dari pasar sehingga dia terlambat. Kalau kita tidak tahu seperti itu, kita akan mengejas anak. Kamu terlambat, kamu salah, dan kamu dapat hukuman. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Yang lainnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jangan bisa dikontrol nggak sama orang lain, disetir sama orang lain. Bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Setiap diri manusia punya kontrol masing-masing, punya tujuan masing-masing, punya prinsip masing-masing. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal tadi. Saya sudah membujuk Bune saya kasih 2 juta, kasih ya boxnya ke saya. Enggak Bu, loh kenapa? Kenapa Bune enggak mau? Gimana membutuhkan? Dan saya hanya membujuk supaya Bune memberikan ke saya, padahal tidak boleh. Model berpikir menang atau kalah. Yang seharusnya model berpikir menang dan menang. Itu teori kontrol tentang dunia. Menang kalah itu wajar Bapak Ibu. Di setiap apapun kegiatan menang kalah itu wajar. Prosesnya yang harus kita hargai. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi eksternal. Contohnya, anak-anak biasanya ada yang tidak sholat duha. Dia lari ke atas, dia bersembunyi. Untuk apa sih Bapak Ibu? Menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Contohnya juga, anak tidak mau masuk sekolah hanya karena terlambat. Akhirnya dia pulang ke sekolah. Untuk menghindari apa? Menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya, saya melakukan suatu hal, saya mempunyai tujuan, biar aku dikasih uang, biar aku dikasih jajan, biar aku dikasih bintang. Nah, seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan realisasi. Ini berbeda semua Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jangan menghukum anak apakah terencana. Yang kedua, bersifat satu arah. Kamu salah, kamu saya hukum, lari keliling lapangan. Hanya bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Yang keempat, pemaksaan enggak Bapak Ibu kalau jangan hukum anak. Ya, pemaksaan. Yang kelima, sesuatu yang menyakitkan, entah itu perasaan ataupun fisiknya. Yang keenam, merasa tidak dihargai. Jangan dulu mungkin ingat kalau jangan pernah hukum atau tidak sama bapak ibu gurunya. Pernah. Jangan ingat sampai sekarang. Iya. Itu bapak ibu merasa menyakitkan dan tidak dihargai. Saya pun juga ingat dulu. Saya lupa membawa buku, akhirnya saya di ini pukul sama penggaris yang besar. Jangan dulu dari rotan. Itu sampai sekarang saya ingat. Ternyata hukuman itu menimbulkan jangka panjang. Ingat. Tapi berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi terencana. Misalnya jangan membuat kesepakatan kelas atau meeting kelas. Tidak boleh terlambat. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kalaupun anak-anak melanggar itu pasti ada konsekuensinya. Dia tahu kalau dia melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya. Itu perbedaan konsekuensi dan hukuman. Terencana disepakati antara jenengan dan murid atau antara jenengan dan bapak ibu yang lain, mungkin ada konsekuensi. Yang ketiga, murid merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, tapi kalau hukuman dalam waktu jangka panjang. Yang keempat, anak belajar mematuhi peraturan. Dan yang kelima, anak belajar disiplin dan mempunyai stimulus stres. Berbeda lagi dengan restitusi. Restitusi itu apa sih? Tadi yang ada sedikit restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Ketika jenengan melakukan sedikit restitusi, nanti itu ada prosesnya. Ada 3 proses nanti.
Yang kedua ada proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Jadi anak-anak itu solusinya sendiri. Jadi jangan tidak menawarkan solusi. Nanti seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi anak-anak diberikan stimulus respon bagaimana dia cara mencari solusi untuk diri sendiri. Yang selanjutnya yang keempat ada penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu tidak efektif. Kenapa sih? Karena memakai kreativitas dan merusak hubungan. Contohnya gini, nanti kalau yang nilainya 100 Bu Eva kasih kue ini. Kalau anak jangan kasih penghargaan terus menerus, anak ini akan bergantung dengan penghargaan. Oh, meskipun aku dapat 100, kok pasti nggak dikasih. Akhirnya anak apa? Malas, memakai kreativitas dan merusak hubungan. Anak-anak juga. Oke, seperti itu. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Masa jangan bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, dan restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu kebutuhan manusia itu ada apa saja? Ada kebutuhan mutlak, primer, sekunder, tersier. Kebutuhan mutlak itu apa? Makan dan minum. Kebutuhan primer, makan, minum. Terus apa lagi? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Yang selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Apa contoh kebutuhan sekunder? Pakaian, mobil, kendaraan, rumah. Kebutuhan tersier apa? Sebenarnya itu merujuk pada kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan tanpa ada gengsi. Contohnya gini Bapak Ibu, Bu Bunga punya baju mereknya Uniqlo. Itu bermerek. Saya punya merek, tapi saya punya baju tapi tidak bermerek. Karena saya dengan gengsinya saya ingin meniru Bu Bunga, saya beli itu baju itu. Itu adalah kebutuhan tersier. Jadi sebenarnya kebutuhan itu tidak perlu banget. Tidak. Keinginan juga itu ketika kita merasa aku pengen ini, padahal jenengan sudah punya. Kalau mulai jenengan akan membelinya atau tidak? Kalau ketika jenengan ini kan jenengan sebenarnya sudah punya. Ya, saya beli aja Bu kalau saya kepingin. Gitu. Sama, saya juga seperti itu. Padahal sebenarnya kebutuhan itu sudah dipenuhi. Tetapi yang namanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan tertentu dan membutuhkan usaha agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Usahanya apa? Misalnya aku pengen beli mobil tapi masih belum punya uang. Gitu. Saya pengen punya HP tapi saya nggak punya uang. Nabung. Nah, seperti itu. Jadi ada usaha-usahanya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup juga makan, minum, pakaian, rumah, dan kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jenengan pernah tidak merasakan tidak diterima atau pernah, pasti pernah. Semuanya pasti pernah. Saya yakin pasti pernah punya merasa tidak dipedulikan, tidak dihargai, tidak disayangi. Dan yang selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan berkaitan dengan harga diri, prestasi, diakui dan bisa menjadi pemimpin. Jenengan sudah menjadi pemimpin Bapak Ibu. Pemimpin dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Yang selanjutnya ada kebebasan, mencoba hal baru, mandiri, mengendalikan mengenai kurikulum Bapak Ibu. Sekarang saya mempunyai pertanyaan ini. Ada punya 1 tahun itu 12 bulan. Ingat-ingat punya Bapak Ibu. 1 tahun itu 12 bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, 4 dan seterusnya. Bulan Januari Bu Eva pergi ke Solo. Bulan Februari Bu Eva pergi ke Denmark. Kalau bulan Maret Eva pergi mana?
Pak Jo, apa? Turki. Nah, Turki. Dari sini ada yang paham? Enggak. Kita ulangi lagi. Ya, betul. Bu Eva pergi ke Turki. Bu Eva ulangi lagi. Saya ulangi lagi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, 4, dan seterusnya. Tadi kalau bulan Maret, Bu Eva pergi ke Turki. Kalau bulan April, Bu Eva pergi ke Eropa. Kalau bulan Mei, Bu Eva pergi ke mana ya? Kemana? Kemana Irak? Lamongan. Gimana? Pak Yo? Lamongan. Pergi ke Lamongan. Kok bisa? Nah, balik berpikir. Tadi dulunya apa Bapak Ibu? Bulannya ada 12 dalam 1 tahun, bulannya ada 12. Bulan 1 berawal huruf dua huruf U awalnya huruf D. Bulan Maret bulan 3 berarti berawal huruf T. Dan makanya saya tadi pergi ke Turki. Tadi kalau April berarti kan bulan keempat saya pergi ke Eropa kan tadi 4 berarti ke Eropa. Kalau bulan 5 pergi ke Lamongan. Coba kalau bulan Juni saya kemana? Ke Cina, Jordan, Ethiopia. Di mana Bu? Ethiopia. Kenapa Pak Ethiopia? Betul. Jadi kan dihitung ini ya angkanya satu kan Januari, 2 Februari, 3, 4, 5, 6 Juni. Berarti ke Ethiopia. Coba kalau bulan Agustus, lagi. Kalau bulan Desember Bapak pergi kemana? Jakarta. Desember berarti ya. Desember bulan keberapa? 12 berarti itu Denmark lagi. Balik lagi nih bulan September. Saya pergi kemana? Swedia. Saya pergi lagi ke Swedia. Bagaimana Bapak Ibu sudah mulai lagi? Sekarang saya ingin mengkelompokkan Pak Jo dengan Pak Hendris, Bu Hesti dengan Bu Amel, Bu Wi dengan Bu Ne, Bu Bunga dengan Bu Nur. Bu Lastri jadi jurinya. Sekarang coba berhadap-hadapan. Berhadapan. Loh, enggak Bu, tenang sini Bu Lastri, maju. Jadi jurinya. Masing-masing sudah. Oh iya. Berhadapan-hadapan. Jadi cluenya gini. Jenengan sudah perkalian sampai 5? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Bu Lastri coba ini angkanya Bu Lastri memberikan angka berapa? Misalnya jenengan ini. Kita kayak sulit, tapi memberikan angka yang terserah. Yang boleh 4, boleh 1. Dicontohkan. Ayo. Kalau belum. 1, 2, 3. Nah, ini langsung jenengan kalikan. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti saya yang menang. Nah, lagi deh. Ulangi. Kayak sulit tapi boleh. 1, 2, 3 jawaban. Oke. Jenengan gini boleh. 3. Gini boleh. Gini pun juga boleh. Gini pun juga boleh. Gini berapa? 0. Belum tentu kalau gini. Coba. Oke, Bapak Ibu, setelah ice breaking gimana rasanya? Sudah mulai panas, terbakar lemak-lemaknya? Semua ya. Kita ke lanjut posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh mereka dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa.
Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pemantau, yang ketiga ada manajer, yang keempat teman, dan yang kelima ada pembuat rasa bersalah. Kira-kira dari 5 posisi ini jenengan seringnya yang di mana Bapak Ibu? Yang manajer, boleh. Teman. Terus pemantau. Terus apa lagi? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu semuanya ini memiliki perbedaan. Perbedaannya apa sih? Kita coba lihat. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, kamu salah, saya hukum. Itu termasuk penghukum. Fisiknya, lari ya, keliling lapangan sebanyak 20 kali. Misalnya seperti itu. Itu adalah sebagai penghukum. Dan ini tidak dibenarkan. Penghukum atau hukuman itu tidak dibenarkan oleh siswa yang pada siswa. Berdiri juga fisik. Nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Dan yang kedua ada membuat merasa bersalah. Emang ada yang membuat rasa bersalah? Ada. Contohnya ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lembut kok membuat rasa bersalah. Tetapi di sini ada menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti ini. Kamu tadi terlambat ke rumah. Kamu tahu nggak hukumannya? Sebenarnya kan itu tidak teriak ya Bapak Ibu. Tetapi suaranya lembut tapi menyakitkan hati murid. Ketika jenengan memberikan sentilan-sentilan perasaan ketika jenengan itu, murid itu juga akan ingat. Walaupun tidak membentak, tidak hukuman fisik, tetapi membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Contohnya teman, ketika jenengan melakukan pendekatan konseling, pastikan jenengan memposisikan sebagai teman. Kenapa sih Nak? Ada apa sih? Kamu kenapa ya seperti ini? Ini kan posisi teman. Tetapi apakah posisi teman ini sudah efektif dan sudah tepat? Belum. Pemantau. Jenengan sering memantau muridnya? Saya pun juga seperti itu. Biasanya dari jauh nih Bapak Ibu. Oh itu ngapain anak itu ya? Saya pantau. Itu yang pertama. Yang kedua, pemantauan terhadap materi pembelajaran. Kita memantau sejauh apa sih anak ini pemahamannya terhadap materi, dia paham atau tidak atas materi yang saya sampaikan. Kita kan juga memantau. Bertanggung jawab. Yang paling tepat posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Gimana posisi manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi jangan tidak langsung mengejas atau menghukum anak, tetapi dengan posisinya harus sebagai manajer. Yang kedua, ayo mengidentifikasi. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Kira-kira nomor 1 ini termasuk kontrol apa Bapak Ibu? Penghukum, teman, manajer, atau pemantau? Penghukum. Nomor 1, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Yang pertama apa? Penghukum. Manajer. Oke, disimpan dulu jawabannya. Yang satu adalah penghukum. Yang nomor 1 adalah sebagai penghukum. Yang kedua, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau apa konsekuensinya? Berarti sebagai apa? Pembuat salah. Pembuat salah. Manajer. Pembuat salah. Manajer 3. Dari 1, 2, dan 3, kira nomor 2 apa kira-kira? Pembuat salah. Apakah benar pembuat salah? Buat salah. Penghukum. Apa yang salah kamu? Coba diperhatikan dulu kata-katanya Bapak Ibu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu
kecewa sekali dengan kamu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Pembatasan. Nah, teman-teman, ayo bantulah Teman. demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti juga dibereskan. Teman. Yang terakhir kelima, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Pemahaman Bapak Ibu guru sudah ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jangan sekarang biasanya membuat peraturan kelas ya, atau keyakinan kelas. Peraturan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu jenengan berkolaborasi dengan murid, bukan jenengan sendiri, bukan atas kemauan jenengan sendiri. Kalau kemauan jenengan sendiri namanya peraturan kelas. Kalau keyakinan itu ada kolaborasi antara murid dan guru yang sudah disepakati. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, singkat dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah terlibat, mudah diterapkan di kelas, tidak ada paksaan, dan yang terakhir bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, ini adalah keyakinan kelas 6 yang sudah saya buat dan anak-anak. Yang pertama ada saling menghargai. Jadi Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif, tidak boleh kalimat negatif. Kalimat negatif contohnya gimana? Tidak boleh ramai. Itu adalah kalimat negatif. Diganti dengan apa? Diganti dengan apa kalau tidak boleh ramai? Jadi saling menghargai. Contohnya, tidak boleh mengejek temannya. Diganti apa Bapak Ibu? Saling menghormati. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diganti apa kalimatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini kita itu berdiskusi atau kolaborasi dengan murid. Keyakinan apa yang mereka percaya dan bagaimana mereka itu dapat menerapkannya. Misalnya tadi Bu, boleh tidak saya mencoret dinding? Boleh tidak? Tidak boleh. Jangan harus kasih tahu pemahamannya kenapa tidak boleh mencoret dinding. Nah, keyakinan kelasnya apa? Berarti menulis di buku. Contohnya lagi, membiasakan mengucap tolong, maaf dan terima kasih. Berarti di sini kan biasanya Bapak Ibu kalau meminta tolong ke anak-anak tidak langsung bilang tolong ya. Kan pasti tidak seperti itu. Pasti kan ada kata-katanya. Nah, tolong ya, Bapak dibangunkan buku ini ke atas. Mengucapkan maaf apabila bersalah atau melakukan kesalahan. Contohnya, si A melakukan kesalahan tidak sengaja menabrak si B sehingga minumannya tumpah. Apa yang dilakukan si B? Yang dilakukan si A? Meminta maaf dengan cara apa? Yang pertama, kita harus mengucapkan maaf ya, aku tidak sengaja. Dan pertanggungjawabannya seperti apa? Berusaha membersihkan minuman yang telah tumpah. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian terus sehat dan bahagia selalu. Di sini Bu Eva akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 6 yang sudah kalian bisa baca di papan tulis. Sebelum membuat keyakinan kelas, kira-kira ada yang tahu tidak apakah itu keyakinan kelas? Bisa anak-anak? Tanya apa keyakinan kelas itu? Sesuatu yang harus kita taati. Ditulis satu saja. Yang sudah silakan ditempel di papan tulis.
dengan keyakinan yang sama. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Apakah kalian setuju membuang sampah pada tempatnya merupakan keyakinan kelas? Mandiri. Setuju? Disiplin. Berarti kalau disiplin kalian berangkat sekolahnya harus apa? Tepat waktu. Tolong menolong. Setuju? Gotong royong. Saling menghargai. Mandiri ini sama. Saling menghormati. Setuju? Mandiri ada juga di sini. Terus saling menghormati ada juga. Saling tolong-menolong. Disiplin. Ada yang jatuh. Saling tolong-menolong. Tanggung jawab. Setuju. Disiplin. Saling menghargai. Bertanggung jawab. Setuju. Saling tolong-menolong. Mandiri. Nah, ini merupakan keyakinan luas yang sudah kalian tuliskan. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalau membuang sampah pada tempatnya boleh tidak kalau teman kalian membuang sampahnya itu di loker? Harus tahu kan? Kalau kalian mengetahui seperti itu, apa yang kalian lakukan? Atau menagihnya. Yang kedua ada mandiri. Itu maksudnya mandiri ini gimana? Apakah saya harus melakukan semuanya sendiri? Tidak seperti itu ya. Contohnya kalian ada tugas PR. Kalian mengerjakannya harus mandiri. Apakah boleh contekan? Yang ketiga ada disiplin. Disiplin berarti ini kalian harus tahu dan taat akan waktu. Kalau masuknya jam 7 juga jam 7. Berangkatnya jam 7 juga. Jam berapa berangkatnya? Jam 7. Atau pulang dari jam 7. Yang keempat ada tolong menolong. Berarti kalau ada teman yang kesusahan atau yang perlu bantuan, kalian harus apa? Menolongnya. Apakah kalian mengharapkan imbalan dan pamrih? Yang selanjutnya ada gotong royong. Gotong royong contohnya apa sikapnya? Perilakunya apa gotong royong? Piket kelas, terus apa lagi? Kerja bakti. Berarti kalian kalau piket kelas, kerja bakti di sekolah harus melakukan dengan gotong royong. Yang selanjutnya ada saling menghormati dan menghargai. Kalau saling menghormati berarti kita sama teman harus gimana? Sikapnya sama teman harus gimana? Betul, tidak boleh mengejek. Kalimat positif kita saling menghargai dan menghormati. Yang terakhir ada tanggung jawab, mengucapkan tolong, maaf dan terima kasih. Yang pertama ada tanggung jawab. Kalian tanggung jawabnya sebagai siswa apa? Yang pertama, mengerjakan PR. Terus apa lagi? Menghormati guru, piket kelas, belajar. Itu adalah tanggung jawab kalian. Dan minta maaf, tolong dan terima kasih. Ketika kalian ingin meminta tolong, jangan langsung tolong aku kerja no. Nah, boleh nggak seperti itu? Nah, itu kan
menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ada 3 langkahnya, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dalam pembelajaran. Contohnya di Bapak Ibu, ketika jenengan mengetahui anak tadi berbuat salah, jenengan apakah langsung bilang, kamu kok terlambat? Kamu ngapain aja? Tidak, seharusnya kita tanya terlebih dahulu alasannya. Apakah benar dia terlambat? Alasan dia terlambat apa? Setelah jenengan menanyakan itu, jenengan validasi tindakan. Setiap orang itu tidak apa-apa, tidak apa-apa berbuat salah. Ya, jenengan harus memperkuat. Dengan cara apa dia memperbaikinya? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah dia yakini? Apakah sudah tahu keyakinannya kalau tidak boleh terlambat, kalau harus disiplin, kalau harus tepat waktu? Kalau sudah mengetahui, baru kita yang menaikkan keyakinan. Untuk selanjutnya, mempertanggungjawabkan kesalahannya ini dengan apa? Oh, saya tepat waktu datang ke sekolahnya, saya akan bangun lebih pagi. Itu adalah menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya, yaitu penerapan praktek segitiga restitusi. Kemarin di sini ada 2 permasalahan. Yang satunya itu dia terlambat sekolah, dan yang satunya dia tidak membawa LKS dan meminjam pensil temannya tanpa izin. Ini saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ines dan Tania, apakah kalian sudah mengetahui tujuan kalian BFA panggil ke sini? Tidak, Bu. Baik, BFA akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Tadi Bu Eva dapat aduan dari teman kalian kalau kalian bertengkar di dalam kelas. Apakah benar kejadiannya seperti itu? Bolehkah Bu Eva tahu alasan kalian bertengkar tadi? Siapa dulu yang akan menjelaskan? Ines terlebih dahulu? Ya, kenapa Ines tadi bertengkar dengan Tania? Jadi Ines tadi meminjam barang Tania tanpa izin karena Ines tergesa-gesa, seperti itu. Ya, kalau Tania tadi kenapa kok bertengkar dengan Ines? Jadi kamu tadi marah-marah kepada Ines tanpa tahu alasannya Ines, seperti itu. Apa betul Ines seperti itu? Betul. Betulkah seperti itu penjelasan Tania? Betul. Baik, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Tetapi kalian harus mengetahui alasannya terlebih dahulu, ya. Kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah kalian langgar? Ines menghargai orang lain. Kalau kalian kira apa yang sudah kalian langgar? Menghormati orang lain. Ines tadi meminjam barang tanpa izin dan kalian sudah marah-marah. Itu adalah jelas melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Untuk kedepannya, apakah kalian mempunyai cara untuk memperbaikinya? Siapa dulu yang akan menjawab? Ines dulu. Bagaimana Nes untuk memperbaikinya? Baik, kalau Ines seperti apa? Ines, lain kali kalau untuk meminjam barang, Ines harus meminta izin terlebih dahulu ya. Dan Ania juga harus mengetahui apa alasannya. Kalian tidak boleh marah-marah terlebih dahulu ya. Kalau kalian sudah mengetahui kesalahannya, apakah kalian tadi sudah saling memaafkan? Apakah Bu Eva boleh mengetahuinya lagi? Boleh, silakan. Baik, Ines dan Tania sudah saling memaafkan. Berarti sudah tidak ada yang mengganjal di hati ya. Apakah kalian sudah lega? Terima kasih Ines dan Tania sudah menjelaskan kejadian tentang PH. Sekarang kalian boleh
kelas masing-masing dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Mungkin ada yang ditanyakan, ini sebenarnya. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania. Nama saya Ines. Dari kejadian tersebut saya mengakui kesalahan dan selanjutnya saya akan meminta izin kepada teman apabila meminjam barang teman. Dari kejadian tersebut saya akan lebih mengontrol diri dan menanyakan suatu alasan dan tidak marah-marah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadira, silakan duduk terlebih dahulu. Nadira dan Rahma, apakah kalian mengetahui tujuan kalian WFH pada kemari? Tidak tadi WFH dapat aduan dari pengawas sakit. Kalau kalian terlambat masuk sekolah dan tidak mengikuti sholat duha berjamaah, apakah benar seperti itu? Iya, benar Bu. Baik, bolehkah WFH mengetahui kenapa Rahma dan Nadira terlambat ke sekolah? Siapa dulu yang akan menjelaskan? Nadira terlebih dahulu. Nadira tadi kenapa kok terlambat ke sekolah? Saya kesiangan dan semalam. Nadira tadi kesiangan dan semalam begadang. Kalau Rahma? Pergi keluar kota dan tidur larut malam. Kemarin Rahma pergi keluar kota dan tidurnya larut malam, seperti itu. Baik, dan tadi juga WFH mendapat aduan kalau kalian tidak membawa buku tematik. Apakah benar? Iya. Nadira kenapa tadi kok tidak membawa buku tematik? Lupa. Nadira lupa. Kalau Rahma? Karena tergesa-gesa sih. Karena Rahma tergesa-gesa. Nah, jadi anak-anak melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, karena setiap manusia juga pernah mempunyai kesalahan. Tetapi kesalahan tersebut harus diperbaiki ya. Dan mereka sekarang mau bertanya, kalian kan sudah mengetahui keyakinan kelas, dan kalian apakah melanggar keyakinan kelas tersebut? Iya. Ya. Kira-kira Nadira keyakinan kelas apa yang sudah Nadira langgar? Tanggung jawab dan kedisiplinan. Kalau Rahma? Sama ya, di sini kalian melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati kalau tanggung jawab dan kedisiplinan. Baik, Rahma dan Nadira, kira-kira untuk selanjutnya apa sih yang akan kalian perbaiki? Kalau Nadira seperti apa perbaikannya? Ini juga diawalkan dan mempersiapkan semua. Oke, Nadira harus itu lebih awal dan mempersiapkan sebelumnya. Kalau Rahma? Saya akan mengatur waktu dengan tepat. Rahma harus mengatur waktu dengan tepat ya. Nah, kalian sudah mengetahui kesalahan kalian dan kalian sudah menyadari itu, lain kali tidak boleh diulangi kembali ya. Iya, Bu. Baik, setelah ini kalian harus juga ruang BK dan mencatat kesalahan kalian di buku tatip dan tidak boleh mengulangi kembali. Ada yang ditanyakan sudah mengerti? Sudah, baik, silakan ke ruang BK terlebih dahulu dan kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih ya, Nadira dan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira. Saya Rahma. Dari kejadian tersebut saya memahami bahwa mengatur waktu itu sangat penting agar tidak tergesa-gesa. Dari kejadian tersebut saya belajar bahwa mempersiapkan terlebih dahulu agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Penggunaan kasus yang dilakukan oleh guru dengan penerapan segitiga restitusi itu Bapak Ibu diharapkan dengan itu memposisikan dirinya sebagai manajer, memposisikan dirinya sebagai manajer, mengajukan pertanyaan yang bermakna sehingga membuat murid lebih sadar akan tanggung jawab, disiplin dan kewajibannya. Kita sampai penutup Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang dimana guru mampu merefleksi, dengan harus mampu merefleksi diri sendiri dalam posisi kontrol saat ini harus memposisikan sebagai manajer, menuntun peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang sebelum saya menutup presentasi dan pemaparan saya hari ini, saya ingin dua orang Bapak Ibu guru menyimpulkan, ikut saya menyimpulkan
panjenengan hari ini telah mempelajari apa saja? Mungkin Pak Jo? Yang apa saja? Ya, tentang bagaimana kita memposisikan diri di dalam kelas. Itu seharusnya kita sebagai manajer. Dan juga tentang yang menarik tadi tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita mengolah atau mengendalikan emosi dan perasaan siswa pada saat mereka melakukan kesalahan. Kalau nggak salah tadi ada yang namanya stability, recovery, dan yang terakhir perubahan. Baik, sudah. Mungkin dari ibu-ibu guru ada yang ingin menyimpulkan? Bu Amel? Tadi belajar apa aja Bu Amel hari ini? Belajar tentang bagaimana kita menerapkan kedisiplinan kepada anak. Terus belajar bagaimana itu budaya positif dan penerapan budaya. Terima kasih. Jadi kita hari ini mendapatkan banyak praktek hal-hal baik. Mungkin bisa ditularkan kepada peserta didik mengenai disiplin, segitiga restitusi, posisi kontrol anjungan semua. Dan saya harap dari pemaparan saya ini dapat bermanfaat untuk jenengan dan teman-teman ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gestiari, saya sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Kebonagung. Nah, saya sebagai Kepala Sekolahnya Bu Eva yang saat ini sebagai Guru Penggerak Angkatan ke-10. Kemarin itu Bu Eva memaparkan tentang disiplin positif. Nah, dengan paparan kemarin itu, saya yang tadinya belum begitu banyak yang saya ketahui, dengan adanya paparan yang gamblang kemarin itu artinya saya banyak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan di sekolah, baik terhadap guru-guru saya ataupun terhadap anak didik yang selanjutnya bisa kami terapkan. Karena dengan adanya paparan kemarin banyak ilmu-ilmu baru yang awalnya kami semua ini sebagian sudah kita terapkan, tetapi belum seluas itu. Untuk itu terima kasih banyak Bu Eva. Semoga kedepannya sekolah kita bertambah maju, bertambah bagus dan bisa menjadi sekolah yang unggul. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yohanes Dwi Mardianto, wali kelas 3 di SD Negeri 3 Kebonagung. Setelah saya mengikuti presentasi dari Bu Eva yang berjudul Budaya Positif, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, seperti bagaimana posisi kita sebagai guru di dalam kelas, yaitu sebagai manajer, dan juga yang sangat menarik bagi saya yaitu segitiga restitusi. Dari segitiga itu kita bisa mengetahui treatment yang baik untuk para peserta didik ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak. Ya, bagian dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.